Waktunya sudah tiba. Iringi jenazahnya. Jiner, mengapa kamu harus tiada secara tragis? Jiner, mengapa nasibmu harus berakhir semiris ini? Berhenti. Istriku, tercinta. Istriku tercinta, Nona, apakah orang di depan itu suamimu? Dia bukan sekadar suamiku. Dia adalah iblis yang menghabisi 73 nyawa di keluarga Sie. Hati-hati, jangan sampai paman kedua tersedak. Jiner melakukan ini karena takut aku hanya akan fokus minum-minum. Ayah? Selamat kepada ayah dan kakak karena telah menertibkan wilayah utara dan kembali dengan kemenangan. Mana Zhao Heng? Mengapa dia belum sampai? Bahkan di perjamuan keluarga kediaman Xie, dia tetap tidak menganggap kita. Ayah, mungkin suamiku sedang membeli hadiah pernikahan. Itulah sebabnya dia datang terlambat. Itu hanya alasan. Baru saja menjadi lulusan terbaik ujian kerajaan. Dia sudah mulai menyombongkan diri. Seharusnya sejak awal aku tidak menyetujui pernikahan ini. Ayah, Ayah, jangan biarkan orang lain mengganggu kegembiraanmu. ada penjahat. Waspadalah. Jiner, cepat lari. Lindungi nyawamu. Jangan pikirkan tentang balas dendam. Cepat pergi. ayah. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa jadi seperti ini? Jiner, Suamiku? Suamiku? Zhao Heng, apa yang terjadi? cepat lapor pada petugas. Ayah dan yang lainnya sudah tiada. Tidak apa-apa. Jiner, jangan salahkan suamimu ini. Aku akan segera mengirimmu untuk menyusul mereka. Zhao Heng, Jangan salahkan kekejamanku. Keluarga Xie hanyalah batu loncatan agar aku menjadi lulusan terbaik. Sekarang kediaman Adipati Dingguo akan lebih membantuku menyelesaikan tujuan besarku. Sudah waktunya bagimu untuk tiada?
Siapa Anda? Mengapa aku bisa ada di sini? Jangan terbawa suasana. Tubuhmu saat ini masih sangat lemah. Kamu perlu beristirahat. Akulah yang membawamu kembali dari pemakaman umum. Kamu kehilangan banyak darah. Aku melakukan transfusi darah. Baru kemudian nyawamu bisa terselamatkan. Mengapa Anda menyelamatkanku? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Keluarga terdekatku dibuat celaka oleh suamiku yang paling kucintai. Apa gunanya aku hidup? Nona menyelamatkan nyawamu dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Hak apa yang kamu punya untuk menyia-nyiakan hidupmu? Menyelamatkanku? Mengapa kalian menyelamatkanku? Mengapa tidak membiarkanku tiada saja? Bahkan jika kamu sudah tidak takut untuk tiada, mengapa kamu harus takut untuk tetap hidup? Hidup? Apa pantas aku tetap hidup? Seandainya aku tidak salah menilai orang, dan tidak menikah dengan Zhao Heng itu, keluargaku tidak akan pergi selamanya dengan cara yang tragis. Apakah kamu pernah melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang tersayangmu tiada di depan matamu? Apa kamu paham rasanya? Aku paham. Aku melihat ibuku dicelakai orang lain, dan malah aku yang dianggap sebagai pelakunya. Ibu, Saat aku membuka mata kembali, semua orang berkata bahwa aku adalah pembawa sial. Mereka bilang akulah yang mendorong ibuku ke danau. Kamu? Mereka semua menginginkanku tiada, tapi aku menolaknya. Kita harus hidup dengan baik. Kita harus melihat mereka menerima balasannya. Bertahan hidup adalah cara balas dendam yang terbaik. Uhuk, uhuk. Nona, Nona, Anda harus tetap kuat. Nona, Nona. Nona, kamu harus bertahan. Besok Nyonya Tua akan mengirimkan mobil untuk menjemput kita, dan kita bisa segera meninggalkan tempat ini. Apa yang terjadi dengannya? Sejak kecil Nona sudah disiksa oleh Nyonya Muda kedua. Luka-lukanya sangat parah hingga sulit disembuhkan. Untungnya Nona beruntung, bertemu orang hebat yang membantunya, sehingga dia bisa terus bertahan hidup. Sampai sekarang. Tapi cairannya bisa menyelamatkan nyawa orang. Dia menggunakannya untuk menyelamatkan nyawamu. Sekarang lihat dia. Semua ini salahmu. Ini semua karena dirimu. Xiaonian, Xiaonian. Jangan tidak sopan. Bagaimana bisa seperti ini? Di dunia ini, hanya kamu yang bisa menggantikanku untuk terus hidup. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Waktuku sudah tidak lama lagi. Aku menyelamatkanmu karena ingin kamu membantuku. Bantulah aku kembali ke kediaman itu untuk melihatnya. Aku ingin mereka. Satu persatu. Semuanya, habis tak tersisa. Uhuk, 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 uhuk. Nona, Nona. 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 Ruoyun. Ternyata benar itu kamu. Ruoyun? Ruoyun. Ruoyun, Ruoyun. Nona, Nona. Ternyata sahabat baik masa kecilku yang menyelamatkanku. Ruoyun, jangan khawatir. Dendamu akan aku balaskan untukmu. Dan dendamku pun tidak akan pernah aku lupakan. Mulai sekarang, aku adalah dirimu.
Dan kamu adalah diriku. Cepat. Pangeran, ada kabar dari Kyoto. Dalam satu malam, keluarga-keluarga Xie dihukum mati, dan keberadaan Nona Xie pun tiada kepastian. Jiner, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Istriku sayang. Jiner. Jiner, sudah tiada? Bagaimana mungkin? Nona, Nona, hati-hati. Nona, apa Anda baik-baik saja? Chu Junyan. Melihatmu memacu kuda di antara bunga-bunga. Mendengar kabar pahlawan yang kembali menang, bagaimana menurutmu? Puisi yang bagus, tulisan yang indah. Ini kuberikan untukmu. Aku menyukainya. Kuberharap kamu akan kembali membawa kemenangan. Jika begitu, aku juga punya hadiah untukmu. Apa ini? Ini giok pemberian ibuku. Simpanlah ini untukku. Begitu berharga? Kalau begitu tunggulah hingga kamu kembali membawa kemenangan, aku akan mengembalikannya padamu. Karena begitulah, aku akan menulis 2 puisi lagi untukmu. Nona, pertempuran Nanjiang berakhir menang, tapi Jenderal Chu dikepung musuh. Dia sudah gugur di medan perang, dan raganya tak ditemukan. Junyan, kamu masih hidup? Baguslah. Jika aku mengakui identitasku padanya sekarang, bukan saja dendam ini takkan terbalaskan, tapi juga akan mendatangkan bahaya besar bagiku. 5 tahun berpisah. Saat ini, aku telah melangkah di jalan yang berbeda. Melihatmu baik-baik saja, hatiku pun tenang. Seluruh kediamanku masih menunggu saya pulang, jadi saya permisi, pamit sekarang. Dia bukan Jiner. Setelah pemakaman keluarga Xie, Jiner sudah tiada. Ini adalah liontin giok yang kuberikan pada Jiner. Bagaimana bisa dia memiliki barang milik Jiner? Jangan-jangan Pangeran, Nona yang tadi itu, siapa sebenarnya dia? dia adalah Putri Sah. Keluarga Gu yang baru saja dijemput pulang oleh kediaman Adipati Dingguo, Gu Ruoyun. Keluarga Gu mengadakan pesta besar hanya untuk menyambut kepulangannya. Tepat setelah Jiner pergi, dia langsung dijemput pulang. Bahkan di tubuhnya ada liontin giok Jiner. Kenapa bisa ada kejadian yang begitu kebetulan? Dapatkan satu surat undangan kediaman Adipati Dingguo untukku. Baik, Tuan. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Atas kehendak langit, titah Kaisar menyatakan, aku sangat terkesan kepada cendekiawan Zhao Heng yang begitu setia dan tulus, dengan ini mempromosikannya sebagai wakil menteri upacara, serta memberikan pernikahan dengan putri dari Duke Dingguon, yaitu Gu Yuyao sebagai istrinya, dan saat masa berkabung mendiang istrinya genap 100 hari, pilihlah hari baik untuk menikah. Hormati ini. Hamba Zhao Heng, berterima kasih atas anugerah yang mulia. Zhao Heng, kamu tidak akan bangga terlalu lama? Ruoyun, kami sudah kembali. Nona, kamu baik-baik saja kan? Kalian sudah keterlaluan. Dasar pelayan rendahan, buka matamu lebar-lebar, perhatikan baik-baik. Ini adalah kediaman Adipati Dingguo, tidak ada tempat bagimu untuk menggonggong di sini. Apa yang sedang kalian berdua lakukan?
Jiner. Jiner, aku hanya berdiskusi dengannya mengenai lukisan dan kaligrafi. Itu membantuku dalam ujian sarjana nanti. Dulu, aku sungguh bodoh dan buta, sampai mempercayai omong kosong kalian. Kalian yang dulu menindas dan menghinaku, aku pasti akan membuat kalian semua atas tindakan hari ini mendapat balasannya. Kalian berdua baru saja kembali dari pengasingan, barang kotor seperti kalian harus disiram dengan darah ayam untuk membuang nasib buruk itu. 10 tahun tidak bertemu, adik, tampaknya kamu semakin tidak tahu tata krama. Sekarang nenek sedang sakit parah, dan beliau tidak boleh melihat hal mengerikan ini. Apakah tindakanmu ini bermaksud untuk mengutuk nenek? Aku melakukan ini demi kesehatan nenek. Aku tidak bisa membiarkan kalian membawa hal-hal yang tidak bersih, yang bisa mencelakai nenek. Kamu wanita ini, beraninya kamu memukulku? Nona, Adik, kamu kenapa? Aku baru saja terkilir dan tidak sengaja menabrakmu, benar kan? Kamu wanita ini pasti melakukannya dengan sengaja. Adik, bicara apa sih? Aku sungguh tidak mengerti. Kamu masih saja berpura-pura. Wajahmu. Wajahmu. Kamu bukan Guru Woyun, kamu adalah Si Rongjin, pengawal. Adik, 10 tahun tidak bertemu, mengapa otakmu jadi semakin tumpul? Baru saja dalam perjalanan pulang, aku melihat upacara pemakaman Xierongjin. Adik terlihat sangat panik, mungkinkah kamu telah berbuat jahat kepadanya, lalu takut dia akan datang menuntut balas? Wanita kejam ini, apa yang sedang kamu bicarakan? Gu Yuyao, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak memiliki sedikit pun sikap layaknya putri dari keluarga terhormat? Jangan buat malu di luar. Cepat masuk setelah kembali. Wajahnya ini jelas-jelas milik Si Rongjin. Mengapa bisa berubah menjadi Guru Woyun? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jika dia benar-benar Guru Woyun, kamu pergi awasi terus wanita tidak tahu malu Guru Woyun itu. Seluruh tubuhnya sudah tersiram darah ayam, dia pasti akan mandi dan berganti pakaian. Kamu pergi dan lihatlah apakah di bahu kiri belakangnya ada sebuah bekas luka. saya mengerti. Aku harus segera memberitahukan hal ini kepada Aheng. Chu Junyan telah kembali ke ibu kota, penjaga rahasia elang terbang telah terungkap, keadaan sedang gawat. Aheng, aku melihat Si Rongjin, wanita kejam itu ternyata belum tiada. Apa? Apa? Tidak mungkin. Aku sendiri yang menghabisinya dan membuangnya ke kuburan massal. Dia tidak mungkin masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Hari ini kakakku yang berada di pengadilan budak selama 10 tahun tiba-tiba kembali. Dia dan Si Rongjin ternyata wajahnya sangat mirip. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Seandainya dia benar-benar Si Rongjin, maka perihal kita yang menghabisi seluruh keluarga kediaman jenderal, bukankah itu akan... Diam. Sekarang Kuil Dali masih menyelidiki kasus pembantaian kediaman jenderal. Jika sampai terdengar oleh orang luar, apa kau ingin kita semua dihukum mati? Aku, Sie Rongjin, Guru Woyun, pengadilan budak. Jangan-jangan Aheng, bagaimana kalau tidak peduli siapapun dia, kita habisi dia sekali lagi. jangan melakukan tindakan bodoh. Tenang saja, aku akan mencari jalan keluarnya. Sekarang pengawal bayangan elang yang kubina telah terungkap, aku tidak boleh meninggalkan celah lagi. Aku hanya bisa menyelidiki diam-diam tentang masalah pengadilan budak. Apa Aheng mulai merasa kasihan? Jika Anda tidak membiarkanku melakukannya, maka aku tetap akan melakukannya. Tidak peduli kau Si Rongjin ataupun Guru Woyun, siapapun yang berani menghalangi jalanku, harus tiada. Benar-benar seorang penipu. Lihat saja seberapa lama lagi, kau bisa bersikap sombong. Nona, dia sudah pergi. Guru
Gu Yuyao, kamu benar-benar tidak sabaran. Karena kamu sangat terburu-buru ingin tiada, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak padamu lebih dulu. Kasus pembantaian kediaman jenderal dan ketidakadilan yang menimpa Ibu Ruoyun pasti akan aku selidiki satu persatu. Aku akan membuat kalian, para penjahat, mendapat balasan yang setimpal. Nona muda kedua, seperti yang kamu duga, di bahu belakang wanita itu, sama sekali tidak ada bekas luka, dia hanyalah seorang penipu. Dia benar-benar Xie Rongjin. Di pesta penyambutan malam ini, aku pasti akan mengungkap identitas aslinya di depan umum. Pergi ke dapur. Nona muda kedua, mengapa Anda datang ke sini? Masukkan lada ke dalam mangkuk sup milik Nona besar ini. Nona muda kedua, Nona besarkan alergi terhadap lada. Jangan banyak bicara. Ini, mana bisa saya menambahkannya? Lakukan saja apa yang aku perintahkan. Jika berani banyak bicara lagi, aku tidak bisa menjamin keselamatan istri dan anak-anakmu. Baik, baik, baik. Hahaha, ini benar-benar sebuah kebahagiaan. Itu Tuan Gu sudah datang. Tuan Besar sudah datang. Terima kasih kepada para tamu dan teman-teman atas kehadirannya. Namun bagi para hadirin sekalian, harap menunggu sebentar lagi. Pangeran 9 sedang dalam perjalanan ke sini. Kalian juga tahu Pangeran 9 sangat sibuk dengan urusan negara. Harap duduk tenang sejenak, silakan. Kakak, aku tahu bahwa kakak telah menderita di pengadilan perbudakan selama 10 tahun ini. Jadi aku sengaja menyuruh koki membuatkan sup tanpa tulang, agar tubuhmu bisa sehat kembali. Ayo cobalah sedikit. Rasanya enak? Terima kasih banyak, adik. Xie Rongjin, beraninya kamu berpura-pura menjadi kediaman Adipati Nona? Malam ini adalah akhir bagimu. Ayah dia itu sama sekali bukan orangnya. Nona, Apa yang sedang terjadi? Nona sepertinya sedang alergi. Apa yang terjadi dengan Nona besar? Mana mungkin? Dia sama sekali bukan Guru Woyun. Nona, Apa yang kamu berikan padanya untuk dimakan? Tuan, Nona sejak kecil sudah alergi terhadap lada Sichuan. Dulu saat masih berada di pavilion pelayan, pernah ada orang yang secara diam-diam ke dalam makanan Nona memasukkan lada Sichuan untuk mencelakainya, karena itulah kami selalu membawa obat bersamanya hanya untuk berjaga-jaga. Awalnya aku berpikir setelah kembali ke kediaman, kita bisa menjalani hidup dengan tenang, tapi tak disangka. Xiao Nian, jangan katakan apa-apa lagi. Yun Er, jangan khawatir. Ayah pasti akan menyelidiki semuanya sampai jelas tentang siapa yang mencelakaimu. Tubuhmu sekarang sedang tidak sehat. Xiao Nian, bawa Nona besar kembali ke kamar untuk istirahat. Xie Rongjin dasar wanita tak tahu malu. Pelan-pelan saja, Nona. Kamu itu jelas-jelas hanya pura-pura saja. Kamu sama sekali bukan Guru Woyun. Kamu menyakitiku. Lepaskan aku, lepaskan tanganmu. Masih mau berpura-pura malang di hadapanku? Aku pasti akan membongkar wajah aslimu. Itu yang kuharapkan. Nona, kamu benar-benar sangat pintar. Gu Yuyao ternyata memang berencana menggunakan lada untuk menguji identitasmu. Karena panggung sandiwara ini sudah siap, maka kita ikuti saja permainannya. Adik, apa menurutmu ruang merah di tubuhku ini palsu? Apa kamu baru puas jika aku sudah tiada? Kabarnya, 2 orang Nona dari kediaman Duke tidak akur. Sepertinya itu benar. Pangeran 9 akan segera datang. Akan ada tontonan menarik. Tapi jangan sampai terlihat oleh Pangeran 9. Kamu, Gu Yuyao, di hadapan banyak orang seperti ini, kekacauan apa lagi yang kamu buat? ayah, percayalah padaku. Dia sama sekali bukan kakakku. Dan ruam-ruam merah ini, mungkin saja dia sendiri yang melukisnya. Mana mungkin? Lepaskan aku, lepaskan aku. Bagaimana mungkin? Cukup. Lihat kelakuanmu sekarang. Nona muda kedua ini memang sangat licik. Bahkan terhadap kakaknya sendiri. Dia tidak mau mengalah. Aku juga dengar, saat Nona besar baru kembali tadi pagi, Nona muda kedua bahkan menyuruh orang menyiramnya dengan darah anjing.
Benar-benar tidak punya sopan santun sama sekali. Ayah, sejak aku kecil ayah tidak pernah memukulku. Tapi hari ini, demi wanita ini, ayah tega memukulku. Akulah putri kandung ayah. Dia itu bukan siapa-siapa. Cukup. Masih berani bicara sembarangan di sini? Apakah kamu merasa belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Ibu pengasuh Zhang, bawa nona muda kedua keluar dari sini. Nona muda kedua, selama masih ada harapan, kita masih bisa membalasnya nanti. Ayo sebaiknya kita pulang dulu malam ini. Sayangnya, pertunjukan ini baru saja dimulai. Minggir. Bukankah ayah menganggapku memalukan? Hari ini akan kutunjukkan hal yang lebih memalukan lagi pada ayah. Gu Yuyao, kamu sudah gila. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu tidak punya bekas luka itu, hari ini aku akan menghabisimu. Lepaskan tanganmu. Pergi. Xiao Nian. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu berpura-pura menjadi putriku? Pengawal. Seret wanita ini keluar dan beri dia hukuman berat. Kalian semua, berhentilah melihat. Jangan melihat lagi. Tampaknya, aku datang di waktu yang sangat tepat. Siapa sebenarnya dirimu? Aku pasti akan segera mengetahuinya. Kenapa Junyan bisa ada di sini? Kedatangan pangeran ke sini adalah kehormatan besar. Maaf, saya tidak menyambut Anda dengan layak. Mohon ampuni hamba, pangeran. Hormat kami kepada Pangeran 9. Pangeran biasanya tidak suka menghadiri jamuan seperti ini. Mengapa beliau datang hari ini? Kediaman Adipati kali ini benar-benar mendapat sorotan besar. Bahkan bisa kedatangan Pangeran 9 yang berstatus mulia, dan sangat berjasa dalam militer. Aku sudah bertahun-tahun tidak kembali ke ibu kota, dan tidak menyangka bahwa kediaman Adipati ini telah berubah menjadi tempat bisnis asusila. Pangeran 9 telah salah paham, merobek pakaian wanita ini hari ini, hanya untuk membuktikan fakta bahwa dia berpura-pura menjadi putri sah kediaman Adipati. Aku tidak berpura-pura. Saat masih kecil aku bermain dengan kakak. Kakak tidak sengaja jatuh dan terbentur batu yang tajam, meninggalkan bekas luka di bagian belakang bahu kiri. Sedangkan kamu jelas tidak memiliki bekas luka sama sekali. Apakah benar bahwa nona besar Gu ini hanyalah seorang penipu? Entahlah. Jiner, mungkinkah itu kamu? Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi putriku? Ayah, aku benar-benar Woyun. Benar-benar tidak mau mengaku sebelum dihukum. Pengawal, seret wanita ini keluar dan berikan hukuman sampai dia tiada. Awalnya aku tidak ingin membahas kejadian bertahun-tahun yang lalu. Tapi karena adik terus mendesakku, aku tidak peduli lagi akan rasa malu ini. Ah. Mana mungkin hal ini terjadi? Ini tidak benar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ayah, tahun itu saat aku dan adik sedang bermain di tepi kolam teratai, bukan karena aku tidak sengaja terjatuh, melainkan adik dengan sengaja mendorongku sehingga membuat bahuku terbentur batu tajam dan meninggalkan bekas luka ini. Bohong, ayah tidak seperti itu. Adik, awalnya aku ingin melupakan masa lalu ini dan hidup dengan tenang bersamamu. Makanya selama ini aku memakai bedak untuk menutupi bekas luka ini. Tapi tidak kusangka kamu akan terus menyudutkanku di depan banyak orang serta mempermalukanku. Ayah, dia pembohong. Bekas lukanya pasti palsu. Anda jangan mau ditipu lagi olehnya. Dasar kurang ajar. Wajah keluarga Gu sudah habis kamu permalukan. Seseorang, beri dia hukuman. Pengawal, siapkan hukuman keluarga. Ayah. Ini semua adalah suruhan pelayan tua kejam ini. Dialah yang memberitahuku bahwa kakak adalah orang yang menyamar. Dia dendam kepada kakak karena pernah dimarahi di hari masuk ke kediaman. Itulah sebabnya dia sengaja menaruh lada dalam makanannya. Dia juga yang membicarakan masalah bekas luka itu. Ternyata pelayan tua jahat sepertimu yang telah memicu masalah di belakang. Pengawal, segera tangkap dia. Saya dijebak, Tuan. Semua ini dilakukan atas perintah nona muda kedua. Tutup mulutmu, dasar sampah. Sekarang kau malah berani mencoba memfitnahku? Nona muda kedua, aku telah melakukan begitu banyak untuk Anda. Bagaimana bisa Anda? Benar-benar pertunjukan pengkhianatan yang menarik. Jika begitu, aku akan membantu kalian. Tuan, saya dijebak. Tuan. Dijebak? Bagaimana bisa kau bilang dijebak? Ayah, tahun itu saat aku berada di belakang taman batu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ibu didorong ke dalam danau oleh ibu pengasuh. Di saat panik, aku ketahuan oleh ibu pengasuh dan dipukul hingga pingsan. Semenjak saat itu, dia mulai memfitnahku, mengatakan bahwa akulah yang mencelakai ibu. Hingga akhirnya aku diusir ke pengadilan budak selama 10 tahun penuh. Penderitaan yang aku dan ibu alami jauh lebih berat daripada yang kau rasakan sekarang. Mencelakai majikan
memfitnah putri tertua, kau tidak pantas untuk diampuni. Ruoyun, tuduhan melakukan kejahatan terhadap ibu yang mereka limpahkan padamu, pasti akan aku bersihkan. Tidak disangka wanita tua kejam ini begitu berani mencelakai majikan sendiri dan menuduh nona besar. Ini benar-benar kejahatan yang tak termaafkan. Seorang bawahan sampah, bagaimana mungkin punya nyali sebesar itu? Pasti ada seseorang di belakang yang memerintahnya. Kudengar dia adalah pelayan bawaan nyonya saat ini, yaitu ibu pengasuh. Masalah ini pasti berkaitan dengan Wan Qing. Tapi tidak boleh terbongkar sekarang. Jika tidak, keluarga Gu akan menanggung rasa malu. Tuan, saya hanya seorang pelayan. Dulu saya sebenarnya... Diam kau. Pengawal, segera bawa pelayan tua yang mencelakai majikan ini, keluar sekarang juga, hukum dia sampai tiada. Seret dia keluar. Tuan, saya dijebak. Tuan. Ayah, saat itu... Cukup sampai di sini, jangan dibahas lagi. Kebenaran masa lalu sudah jelas di depan mata. Gu Qingshan tahu dengan jelas, tapi demi menjaga nama baik sendiri, dia malah menutupi kebenaran. Sepertinya untuk menjatuhkan Lin Wanqing, aku harus menunggu kesempatan yang tepat. Aku anggap kau masih sangat muda, jadi aku akan meringankan hukumanmu. Pergi kau ke kuil leluhur, berlutut di depan para leluhur, dan renungkan kesalahanmu baik-baik. Sebelum ada perintah dariku, kau dilarang bangkit. Pengawal, seret dia keluar. Ternyata kau benar-benar Guru Woyun. Penderitaan yang kurasakan hari ini, pasti akan kubalas berkali-kali lipat. Nona besar. Aku mohon padamu, ampuni aku tahu aku salah. Semua ini gara-gara nona muda kedua. Dialah nona muda kedua yang menyuruhku melakukannya. Nona besar, tolong lepaskan aku, nona besar. Aku tahu itu dia, tapi aku pun tidak akan melepaskanmu. Saat kau membuangku ke pemakaman massal, ke tumpukan mayat itu, seharusnya kau sudah tahu hari seperti ini akan datang. Kau adalah Xierongjin? Benarkah itu kamu? Tidak, tidak mungkin. Aku sendiri yang melihatmu mengembuskan napas terakhir. Kau tidak mungkin masih hidup. Kau ini manusia atau hantu? Dasar orang tua tak tahu diri, yang menjadi kaki tangan kejahatan, kau menghabisi Ibunda Ruoyun, membuatnya menanggung tuduhan pembunuhan, hingga dia tiada, kau menghabisi seluruh keluarga Xie, bahkan seorang anak kecil pun tidak kau lepaskan. Aku salah, aku mengaku salah. Tahukah kamu betapa dingin dan menusuk tulang air hujan di pemakaman massal hari itu? Perasaan ini tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Aku tidak akan melepaskan mereka semua, dan kau adalah yang pertama. Nona besar, tolong ampuni saya tahu saya bersalah. Nona besar. Untuk kejadian hari ini, terima kasih atas bantuanmu. Tubuhku merasa kurang sehat, jadi aku pulang duluan, baju ini akan kuantarkan ke kediamanmu besok. Jiner, jika ini benar dirimu, mengapa kau kembali dengan identitas sebagai Guru Woyun? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Nona muda kedua, Tuan besar tahu Anda telah diperlakukan tidak adil di aula leluhur. Beliau sengaja menyuruh tabib membuatkan obat untuk Anda. Guru Woyun wanita sialan itu, beraninya dia membuat ayah menuruti semua perkataannya. Tidak hanya menghukum pengasuh, tapi dia juga menghukumku. Mungkinkah ini karena Pangeran Sembilan? Apakah ayah ingin mengambil kesempatan untuk mendekati Pangeran Sembilan yang berkuasa? Wanita ini, aku pasti akan menghabisinya. Nona, saat seperti ini Anda jangan memancing amarah Tuan besar lagi. Jika bukan karena 2 hari lagi Anda harus menghadiri perjamuan ulang tahun Kaisar, Tuan besar tidak akan secepat ini mengizinkan Anda keluar dari aula leluhur. Perjamuan ulang tahun Kaisar ya? Kalau begitu, aku akan memberinya kesempatan untuk pamer. Guru Woyun benar-benar sangat mirip dengan Xierongjin. Sepertinya aku harus mempercepat penyelidikan terhadap paviliun perbudakan. Zhao Heng, aku, Xierongjin, telah bangkit kembali dari neraka. Aku akan membuatmu, dan semua orang yang pernah mendorongku ke dalam neraka, membayar semua ini dengan nyawa. Sebentar lagi, aku akan membuatmu tidak bisa tertawa lagi. Di perjamuan ulang tahun yang mulia hari ini, saya mengundang hadirin sekalian untuk mengangkat gelas, mendoakan yang mulia panjang umur dan sehat selalu. Yang mulia, kakakku, Guru Woyun, ingin mempersembahkan tarian untuk memeriahkan suasana perjamuan ini. Seorang wanita hina sepertinya yang tumbuh besar di paviliun perbudakan, memangnya bisa menari apa dia? Hari ini, aku akan membuat reputasimu hancur total. Berpikir bisa menggunakan trik seperti ini untuk mempermalukanku? Sayangnya, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Yang mulia, hamba tidak seberapa ini, memiliki sedikit pemahaman tentang tarian pedang. Di pesta yang meriah hari ini, aku bersedia menunjukkan kemampuanku di hadapan yang mulia. Izinkan. Jiner.
Benar-benar kamu. Kali ini, aku harus melindungimu dengan baik. Sial, sejak kapan dia belajar tari pedang? Aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa sehebat itu. Bagus, bagus. Tarian pedang kakak sangat luar biasa. Adik juga ingin ikut menari bersamamu. Dasar orang tidak berguna, bodoh, dan hanya tahu cara merusak segalanya. Trik apa lagi yang sedang direncanakan? Banyak yang bilang kakak beradik, kediaman Adipati tidak akur, tapi tarian pedang berpasangan ini terlihat sangat serasi dan indah. Sepertinya semua rumor itu hanya bohong belaka. Terima kasih, Pangeran. Sama-sama. Kakak, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi bagaimana bisa kamu di pesta ulang tahun Kaisar menyerangku secara kasar, bahkan hampir melukai Yang Mulia? Ini adalah kejahatan besar yang bisa menghancurkan seluruh keluarga. Apa kamu ingin mencelakai kita semua, keluargaku? Jangan berani-berani memfitnahku di sini. Ini jelas-jelas kamu yang sengaja merencanakannya untuk menjebakku. Aku tidak punya niat seperti itu, apalagi berani menyinggung Yang Mulia. Tidak kusangka, Gu Yuyao sampai menggunakan taktik selicik ini. Kakak, selama ini aku menghormatimu, menghargaimu, dan selalu mengalah padamu. Tapi kamu sama sekali tidak seharusnya melampiaskan dendammu padaku kepada Yang Mulia Kaisar. Guru Oyun, berani sekali kamu. Beraninya kamu melukai orang di hadapanku. Pengawal, tangkap Guru Oyun, masukkan dia ke penjara, dan tunggu hukuman dariku. Yang Mulia, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Apalagi berani memberontak atau menyinggung Anda. Semua ini hanyalah jebakan yang sengaja direncanakan oleh Gu Yuyao. Kakak, tadi semua orang melihatnya dengan jelas. Jelas-jelas pedangmu diarahkan kepada Kaisar. Jika Pangeran 9 tidak datang tepat waktu, mungkin bencana besar akan terjadi. Kenapa di saat seperti ini, kamu masih mencoba memfitnahku? Kamu benar-benar kejam. Cukup. Cepat seret dia keluar. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Mundur kalian. Mundur. Junyan, apa maksudmu melakukan ini? Kakanda Kaisar? Saya bersedia menjamin Nona Besar Gu, dia bukanlah tipe orang yang suka menusuk dari belakang. Mohon Yang Mulia selidiki masalah ini dengan saksama. Saya bersumpah di sini, jika masalah Nona Besar Gu ini adalah perbuatan yang disengaja, maka saya bersedia dihukum bersamanya, turunkan jabatan saya menjadi rakyat jelata, dan tidak akan pernah kembali lagi. Pangeran 9 dan Nona Besar Gu, sebenarnya apa hubungan mereka? Sampai dia rela menjadi rakyat jelata demi wanita itu. Pangeran 9, mungkinkah dia telah jatuh cinta kepada Nona Besar Gu? Status Pangeran 9 sangatlah terhormat. Bagaimana mungkin dia tertarik pada seorang wanita kasar yang tumbuh di desa? Junyan, apa kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Yang Mulia, sebenarnya saya sudah lama jatuh hati pada Nona Besar Gu, dan saya bersedia sehidup semati dengannya. Junyan, mohon Yang Mulia mengabulkannya. Guru Oyun, mengapa selalu ada orang yang mau melindungimu? Aku sangat mengenal kepribadian Junyan. Ternyata demi Guru Oyun, dia rela melepaskan segalanya. Orang yang dia pilih pasti tidak buruk. Mungkinkah aku benar-benar salah menuduh Guru Oyun? Baiklah. Karena Pangeran 9 sudah memohon untukmu, maka aku akan melepaskanmu. Karena Pangeran 9 begitu mencintaimu, maka aku akan mengabulkannya dan menjodohkan kalian berdua. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. terima kasih Yang Mulia. Junyan, sepertinya dia sudah mengenaliku. Guru Oyun,
Aku pastikan hidupmu tidak akan tenang. Ayah, Hemhas, aku akan menghukummu saat pulang nanti. Nona besarku, Ada perlu apa pangeran mencariku? Nona besarku, apa kau sudah lupa kalau sekarang kau adalah calon putriku? Apa aku tidak boleh mencarimu jika tidak ada urusan? Terima kasih banyak karena pangeran telah menolongku lagi. Namun pernikahan bukanlah mainan. Aku dan pangeran juga baru bertemu 2 kali. Aku benar-benar bukan jodoh yang baik untuk pangeran. Jiner, sampai kapan kau akan terus menyembunyikan hal ini dariku? Pangeran, aku tidak mengerti apa yang sedang Anda bicarakan. Giok ini kuberikan kepada Jiner. Tapi hari itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, giok ini jatuh dari tubuhmu. Apa kau masih tetap tidak mau mengaku? Sierongjin? Jadi giok yang hilang itu ternyata ditemukan olehnya. Jiner, sebenarnya apa yang terjadi? Beritahu aku pasti akan membantumu. Seluruh keluarga di kediaman jenderal tiada dalam 1 malam. Bahkan Kuil Dali pun tidak bisa menemukan bukti bahwa Zhao Heng pelakunya. Kekuatan di belakangnya tidak bisa disepelekan. Meskipun Junyan adalah seorang pangeran, dia tetap tidak bisa menjamin bahwa dirinya bisa selamat. Aku tidak bisa membiarkannya mengambil risiko demi diriku. Giok ini memang milikku. Liontin giok ini memang milikku. Jiner, kamu akhirnya. Tetapi liontin ini Sierongjin yang memberikannya padaku. Apa maksudmu? Sejujurnya, pangeran, aku dan putri dari kediaman jenderal, Sierongjin, adalah teman masa kecil. Waktu itu, saat aku masih bekerja di pengadilan perbudakan, aku melewati pemakaman massal dan menemukan seseorang yang terluka parah. Kondisi Xiaojin sangat sekarat saat itu. Sebelum Xiaojin tiada, dia memberikan liontin giok ini padaku. Liontin ini, jika itu pemberian Anda untuk Xiaojin, sekarang karena dia sudah tiada, sebaiknya liontin ini dikembalikan kepada pemiliknya. Jiner, aku tahu kamu tidak ingin membuatku terjerumus dalam bahaya, tapi mana mungkin aku membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menjagamu agar tetap aman. Junyan, terima kasih. Tapi aku tidak bisa membuatmu dalam bahaya. Maafkan saya, pangeran. Aku sungguh bukan Sierongjin. Anda salah mengenali orang. Karena Jiner memberikan liontin itu padamu, simpanlah dengan baik. Keputusan kaisar tentang pernikahan kita sudah keluar, maka kamu adalah calon permaisuri milikku. Nanti, aku akan datang secara pribadi untuk melamar dan memberikan hantaran. Kalau begitu liontin ini aku akan menjaganya untuk Anda, pangeran. Sudah semakin larut, aku harus segera pulang, supaya ayah tidak merasa khawatir. Jiner, aku tahu itu adalah kamu. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu disakiti. Lapor pangeran, saya sudah menemukannya. Pemimpin organisasi elang itu adalah Zhao Heng. Zhao Heng? Ternyata pembantaian keluarga di kediaman jenderal memang perbuatannya. Pergi, selidiki identitas asli Zhao Heng. Sebenarnya siapa dia? Beraninya dia memiliki kekuasaan sebesar itu. Baik. Berlutut. ayah, Aku bilang berlutut. Demi membalas dendam pada kakakmu, kamu berani melakukan kecurangan di depan istana. Apakah kamu tahu, tindakan ini bisa membuat keluarga Gu kita terjerumus ke dalam bahaya yang sangat besar? ayah. Jelas dia yang melukaiku lebih dulu. Mengapa ayah masih membela wanita itu? Kamu masih berani membantah. Kamu berani membantah? Ayah. Ayah membelanya sedemikian rupa? Bukankah hanya karena dia akan menjadi selir 9 dan bisa membanggakan nama keluarga? Kurang ajar. Hingga saat ini kamu masih belum menyadari kesalahanmu? Apa kamu pikir aku buta? Ah, jika bukan karenamu, yang sengaja menepis pedang kakakmu, bagaimana mungkin pedang itu mengarah kepada kaisar? Dasar bodoh. Aku keluarga Gulambat Laun akan hancur di tanganmu. Ayah. Ayah, putri Anda sudah tahu kesalahannya. Nona muda kedua. Sebaiknya Anda jangan membuat Tuan Besar marah lagi. Enya, kamu juga pergi dari sini. Guru Wayun, kamulah yang mencelakaiku hingga seperti ini. Aku akan membalas perbuatanmu. Aheng, aku ingin membalas dendam. Aku ingin membuat Gurongjin membayar semuanya. Kamu tenanglah dulu, hal ini tidak boleh diputuskan secara impulsif.
Kita harus merencanakannya dengan baik. Aku sudah terlalu lama bersikap tenang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita harus menyerangnya sekali saja, membuat reputasinya hancur lebur, dan memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Baiklah, kalau begitu kita bicarakan baik-baik sebuah rencana yang sempurna. Cepat sedikit gerakannya. Teh persembahan dari wilayah barat itu, serta hiasan giok di dalam gudang, semuanya harus dibungkus dengan teliti. Semua ini akan dikirimkan kepada Nona Besar, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ayah, tidak perlu merepotkan diri seperti ini. Aku tidak kekurangan semua benda ini. Kamu akan segera menikah dengan Pangeran Sembilan, sebagai seorang permaisuri Wang. Bagaimana mungkin, kamu kekurangan benda-benda ini? Jangan khawatir lagi, aku akan mengatur semuanya untukmu. Cuaca mulai mendingin, tubuhmu sedang lemah, jadi harus lebih berhati-hati. Terima kasih, Ayah. Aku akan ke ruang kerja untuk urusan kantor. Saat makan malam nanti, datanglah ke aula depan untuk makan bersama. Kakak. Rongjin, kamu tidak akan bisa merasa bangga lebih lama lagi. Adik, apa maksud perkataanmu ini? Adik, apa maksud perkataanmu ini? Jangan kira, hanya karena sudah bertunangan dengan Pangeran Sembilan, kamu bisa duduk dengan tenang sekarang. Jangan terlalu naif. Biar ku beritahu ya, kamu itu sebentar lagi akan tamat riwayatnya. Segala sesuatu yang ada saat ini hanyalah sebuah ketenangan singkat di tengah badai. Nona, Gu Yuyao terlihat begitu percaya diri. Mungkinkah dia telah menemukan suatu kelemahan? Dia harus punya kemampuan yang cukup jika ingin melakukan itu. Nona, Pangeran Sembilan sudah datang untuk melamar. Tuan Besar meminta Anda segera pergi ke halaman depan. Baiklah, mari berias dulu. Baik. Anda benar-benar sudah terlalu banyak membuang biaya. Ayah, Dasar kamu pelaku kriminal. Kamu sama sekali bukan kakakku. adik, jangan bicara sembarangan. Kamu memfitnahku seperti itu? Apa sebenarnya niatmu? Kamu masih ingin mengelak? Wanita tak tahu malu ini, bersama dengan pelayan rendahan Xiaonian, telah membuat kakakku tiada. Kakakku... Gu Yuyao, apa maksud perkataanmu itu? Adik kamu sudah berkali-kali memfitnah dan menjebakku. Jika kamu tidak tahu batasan juga, jangan salahkan aku jika tidak memikirkan perasaan saudari lagi. Bicara saja sesukamu, setiap kali ini, kamu selalu berhasil lolos. Hari ini, aku akan di hadapan ayah dan pangeran untuk membongkar wajah aslimu. Ayah, kakak telah dibuat tiada oleh mereka berdua. Jasadnya terbaring di dalam peti mati ini. Hanya dengan membuka peti ini, bisa membuktikan bahwa dia hanyalah seorang penyamar. Tuan Adipati, jika membuka peti mati, itu adalah penghinaan bagi yang sudah tiada. Lagi pula jika dimanfaatkan orang lain, aku khawatir itu akan merusak hubungan kalian sebagai ayah dan anak. Tapi pangeran, saat ini hanya dengan memeriksa jasadnya, baru bisa membuktikan kesucian putri saya. Buka petinya. Bagaimana mungkin? Gu Yuyao, aku akan melihat bagaimana kau akan menyelesaikannya hari ini. Adik, tak disangka kau rela berbuat sejauh ini hanya untuk mengusirku, bahkan sampai menyiapkan mayat palsu untuk menjebakku. Kau membawa benda ini ke ruang depan. Apa kau tidak takut akan mengotori tanah di kediaman bangsawan kita dan merusak keberuntungan keluarga? Keluarga Gu? Pasti kamu yang telah merusak semuanya. Kau wanita tak tahu malu. Aku selalu menganggapmu sebagai saudari sendiri. Mengapa kau tega? Berkali-kali memfitnahku dan ingin melenyapkanku. Dasar kau, beraninya kau berpura-pura dikasihani di sini. Ayah, kejadiannya tidak seperti ini. Cukup. Hari ini adalah hari besar bagi Pangeran Sembilan. Untuk datang melamar. Jika kau berani berulah lagi, maka jangan salahkan aku sebagai ayahmu untuk bersikap tidak tegas padamu. Ayah, putrimu masih punya saksi. Saksi yang bisa membuktikan bahwa dia hanyalah seorang penipu. Bawa dia kemari.
Ketua Balai Perbudakan. Apa kamu pikir dengan menukar tubuh palsu itu bisa membodohi semua orang? Hari ini aku pasti akan membuatmu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Ayah, ini adalah kepala pengurus pavilion budak. Dia pasti bisa membuktikan apa yang aku katakan. Dialah yang menghabisi kakak dan merebut posisinya. Katakan dengan jujur. Orang yang ada di hadapanmu ini sebenarnya, apakah dia, Nona Besar? Dia memang Nona Besar Gu. Dasar budak rendahan, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bagaimana mungkin dia adalah Guru Oyun? Tapi, dia jelas-jelas adalah Nona Besar. Nona Besar sudah 10 tahun di pavilion budak. Saya tidak mungkin salah mengenalinya. Bicara, apa kamu sudah menerima suap dari wanita hina ini, sehingga sengaja membantunya berbohong? Cepat katakan, jika tidak Nona ini akan menghabisimu. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya sekalian, saya benar-benar difitnah. Dia memang Nona Besar, sekalipun kalian membuat saya tiada. Itu tidak akan mengubah apapun. Pasti kamu sudah menyuap sampah ini untuk menyuruhnya bersandiwara denganmu. Adik, bukankah kamu sudah kehilangan akal sehat? Kamu, Ayah, ini tidak benar. Tuan Adipati, sepertinya nona muda kedua ini memang sudah gila. Jika dia tidak segera ditangani dan terjadi kekacauan hingga melukai orang lain, khawatirnya dia akan menyeret seluruh keluarga ke kediaman Adipati. Kemari, bawa nona muda kedua pergi dari sini. Aku akan mematahkan kakimu. Bukan begini kejadiannya, Ayah. Kalian, beraninya kalian menukar jenazah itu? Bagaimana menurutmu jika keluarga Gu tahu bahwa putri kesayangan mereka tewas di pengadilan perbudakan? Dirimu yang menjabat sebagai ketua pengadilan, apakah kamu masih bisa tetap hidup? Apa yang kulakukan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi lebih untuk melindungimu. Yang mulia tidak perlu khawatir, saya tahu apa yang harus saya katakan. Gu Yuyao, kamu harus menebus semua dosa yang telah kamu perbuat satu persatu. Atas dasar apa kamu bisa mendapatkan semuanya? Enyahlah. Yao Er, kenapa kamu sangat marah seperti ini? Kak Heng, akhirnya kamu datang juga. Kita tidak boleh membiarkan Guru Oyun lolos begitu saja. Wanita ini benar-benar... Yao Er, aku datang hari ini justru karena masalah ini. 3 hari lagi akan diadakan festival lampion. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Apa maksudmu? Saat itu tiba, kita lakukan seperti ini, dan kemudian... Pangeran, menurut hasil penyelidikan, Zhao Heng adalah anak haram mendiang kaisar dari rakyat jelata, serta secara diam-diam mendirikan organisasi Elang Tebang. Merekrut pasukan secara sembunyi-sembunyi, dan memiliki niat untuk melakukan pemberontakan. Tak kusangka ternyata kamu begitu haus akan kekuasaan. Jika sampai niat pengkhianatan Zhao Heng membuahkan hasil, dunia pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Pangeran Zenan dan Putri Jingluo dalam beberapa hari ini akan kembali ke ibu kota untuk menemui kaisar. Ambisi Pangeran Zenan untuk menjadi kaisar tidak pernah padam. Kenapa dia kembali ke ibu kota di saat seperti ini? Mungkinkah ini perbuatan Zhao Heng? Kirimkan surat ini ke kediaman Adipati dan serahkan secara langsung kepada Nona Besar Gu. Ingat, jaga kerahasiaannya. Baik. Nona, Pangeran 9 mengutus orang untuk mengirimkan surat padamu. Nona, perasaanmu terhadap Pangeran 9 tidak mungkin kalau sebenarnya... Tenang saja. Aku tidak akan lupa apa tujuan kedatanganku ke sini. Kali ini dia mengajakku bertemu, pasti ada hal sangat penting yang harus dibahas. Padahal ini sudah waktunya yang dijanjikan oleh pangeran, kenapa dia belum datang juga ya? Mungkin ada urusan yang menahannya. Mari kita tunggu sebentar lagi.
ikutlah dengan kami. Mengapa dia belum datang juga? Apa kamu yakin surat itu sudah sampai ke tangannya? Menjawab pangeran, saya sendiri yang mengantarkan surat itu. Seharusnya tidak akan ada kesalahan. Mungkin saja Nona besarku sedang terhambat urusan lain. Siapa kalian? Jangan banyak bicara, ikut kami sekarang. Jangan sentuh nona muda kami. Jika tidak ikut kami, aku akan menghabisinya. Aku akan ikut kalian, lepaskan dia. Diam dan menurutlah. Aku ingin melihat. Mulai sekarang, bagaimana lagi kamu akan melawanku? Kamu adalah Wakil Menteri Zhao? Kamu adalah Lancang, siapa kamu? Beraninya bertindak kurang ajar kepada Putri Jingluo kami. Putri Jingluo? Dia adalah putri dari Pangeran Zenan. Ternyata Tuan Putri, maaf atas ketidaksopananku. Aku dengar Wakil Menteri Zhao adalah pria yang sangat sopan dan berbudi pekerti luhur. Melihatnya secara langsung hari ini. Ternyata memang benar seperti itu. Putri Jingluo, Anda terlalu memuji. Hanya saja sayangnya Wakil Menteri Zhao pria yang sebaik ini sudah menjadi suami orang lain. Kekuasaan dan posisi Pangeran Zenan jauh lebih tinggi dari kediaman Adipati. Jika aku bisa memanfaatkan Putri Jingluo dan mendapatkan dukungan dari Pangeran Zenan. Tuan Zhao? Saya mohon selamatkan nona saya. Xiaonian, kenapa kamu seperti ini? Apa yang terjadi? Nona saya baru saja dibawa pergi oleh penjahat. Ayo, bangunlah dan katakan apa yang ingin kamu katakan. Tuan Zhao, saya mohon kepada Anda, tolong selamatkan nona saya. Bukankah ini pelayan pribadi Putri Sulung kediaman Guogong? Sebenarnya siapa orang itu? Sampai berani membawa pergi nona besarku? Padahal dia adalah calon selir 9. Dibawa pergi penjahat saat festival lampion? Sepertinya kehormatannya tidak akan selamat. Wanita yang sudah tidak suci itu, mana mungkin bisa menjadi Putri Wang? Jangan gugup dulu. Sekarang juga kembalilah ke kediaman Guogong. Laporkan masalah ini kepada Tuan Adipati. Saya akan segera mengumpulkan pasukan, dan pasti akan membawa pulang nonamu. Putri Jingluo. Menyelamatkan orang lebih penting, segeralah pergi. Lain hari aku pasti akan mentraktirmu dan berbincang dengan Putri Jingluo. Jalan. Kakak, akhirnya kamu datang juga. Gu Yuyao, ternyata benar itu kamu. Kakak, pada festival lampion hari ini, adik sengaja mengundang kakak untuk bersama menikmati bulan sambil mencurahkan isi hati. Gu Yuyao, ternyata kamu yang menggunakan nama pangeran untuk menjebakku agar pergi ke Pavilion Hukin. Bukan. Surat itu memang benar pangeran yang menulisnya untukmu. Hanya saja, aku mengganti lokasi dari Pavilion Huxin menjadi Pavilion Hukin. Baguslah. Kali ini kamu sedikit lebih cerdik. Wanita ini, kasih sayang ayah, dan pusat perhatian banyak orang. Seharusnya itu semua menjadi milikku, tapi direbut oleh wanita sepertimu. Dasar hamba hina, atas dasar apa kamu berani bersaing denganku? Sudah bicaranya? Coba katakan, jika Pangeran 9 tahu bahwa tubuhmu sudah dinodai, apakah dia masih menginginkanmu? Kakakku tersayang, akhirnya kamu jatuh ke tanganku juga. Kamu tahu sendiri, apapun yang aku inginkan sejak kecil harus aku dapatkan. Kamu pikir kenapa ayah begitu menyayangimu? Bukannya itu karena kamu akan menjadi selir 9. Sekarang pangeran pun sudah tidak menginginkanmu lagi.
Coba katakan, memangnya masih ada orang yang peduli kamu masih ada atau tiada? Selanjutnya, nikmatilah penderitaanmu ini. Dia milikmu sekarang. Terima kasih banyak atas hadiahnya, Nyonya. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Hehehe. Kalian semua berpencarlah cari dia. Pastikan kalian menemukan nona besar. Baik. Jangan, Nona. Aha, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Ah, aheng-aheng. Bukan, tidak seperti yang Anda pikirkan. Aku pun tidak tahu apa yang terjadi. Lihatlah nona muda keduaku ini, ternyata telah dinodai orang. Kediaman bangsawan ini, dan juga harga diri Wakil Menteri Zhao, mau ditaruh di mana? Pengkhianatan yang dialami Wakil Menteri Zhao ini sungguh memalukan sekali. Diam. Pengawal, bawa nona muda kedua kembali ke kediaman bangsawan. Aheng-aheng, jangan pergi aheng. Jiner, Aku merasa sangat panas. Rasanya tidak nyaman. Jiner, bertahanlah sebentar. Tabib akan segera datang. Kumohon bantu aku. Anak pintar, tabib akan segera sampai. Bantu aku. Chu Junyan, aku sangat menderita. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Aku tahu. Aku tidak bisa memanfaatkanmu dalam kondisi seperti ini. Jiner benar-benar tidak boleh. Siapkan sekocek teh dingin untukku. Aku perlu menenangkan diri. Pangeran, sesuatu telah terjadi pada nona besarku. Apa? Beraninya menyakiti wanitaku, aku akan buat perhitungan. Jiner, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka sedikit pun. Kenapa rasanya sakit sekali? Kenapa leherku terasa sangat sakit? Kenapa aku bisa... Bagaimana bisa aku ada di sini? Mengapa aku seperti ini? Sudah bangun? Terima kasih, Pangeran, karena sudah menyelamatkan nyawaku semalam. Hanya ucapan terima kasih karena menolongmu. Saat kau menerjangku semalam, kau tidak berkata seperti itu. Semalam aku hanya Hanya apa? aku harus pulang ke kediaman. Tetap di kediaman pangeran tidak pantas secara etika. Tidak apa-apa. Aku sudah mengirim orang ke kediaman bangsawan untuk memberi kabar.
Nanti aku sendiri yang akan mengantarmu pulang. Ada satu hal yang menurutku harus kamu ketahui. Zhao Heng ternyata adalah... Tenang saja, aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Soal kejadian di Festival Lampion, Zhao Heng dan Gu Yuyao pasti akan semakin membencimu sampai ke tulang. Kamu sendiri juga harus lebih berhati-hati. Zhao Heng, hanya demi ambisi licikmu, kamu tega menghabisi seluruh keluargaku. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Nona, Xiaonian, kamu kenapa? Nona, aku mencarimu kemana-mana. Aku pikir terjadi sesuatu padamu. Untungnya Pangeran 9 mengutus orang untuk mengabari bahwa kamu baik-baik saja di kediaman pangeran. Gadis bodoh, kamu pasti merasa terbebani. Oh iya, Nona. Kamu pasti belum tahu ini. Gu Yuyao dipermalukan secara hina semalam, dan Zhao Heng langsung masuk ke istana untuk membatalkan pertunangan. Sekarang sudah saatnya membiarkan Gu Yuyao tahu bahwa tunangannya, Zhao Heng, adalah sosok yang begitu hina dan tak punya hati nurani. Apalagi kegilaanmu kali ini. Benar, aku memang sudah gila. Zhao Heng, dasar kamu pria tak tahu budi. Beraninya kamu meminta restu yang mulia untuk membatalkan pertunangan kita. Sudah kukatakan jika kamu berani mengkhianatiku, aku akan menyeretmu bersamaku menuju kehancuran. Sekarang adalah saat yang krusial. Aku tidak boleh membiarkan wanita ini mengacaukan rencanaku. Yawer, kamu jangan emosi dulu. Dengarkan penjelasanku. Lepaskan aku. Yawer, aku juga tidak punya pilihan lain. Mengenai kejadian di Festival Lampion itu, seluruh kota sudah mengetahuinya dan gempar. Aku terpaksa mengambil jalan ini sebagai pilihan terakhir. Yao, tunggulah sampai suasananya mereda, aku akan memikirkan cara lain untuk menikahimu. Percayalah padaku. Aku hanya mencintaimu seorang diri. Apa yang kamu katakan itu sungguhan. Aku bersumpah. Aku Zhao Heng, sepanjang hidupku, hanya akan mencintai Gu Yuyao. Aku harus segera mencari cara untuk lepas dari masalah besar ini. Semua ini gara-gara Guru Woyun, wanita sialan itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan jatuh ke dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Dia membuat hidupku menderita, maka aku juga tidak akan pernah membiarkannya hidup tenang. Guru Woyun, dasar kamu wanita tak tahu malu. Sepertinya insiden di Festival Lampion itu masih belum cukup membuatmu mengingat pelajaran tersebut. Jika bukan karenamu, mana mungkin aku dihina oleh orang lain? Mana mungkin pertunanganku dibatalkan? Ini semua salahmu. Ini salahmu. Jangan lupa, kamulah yang menjebakku untuk datang ke sana. Kamu juga yang memberiku obat dan mencoba membuat nama baikku hancur seketika. Sekarang, hanya bisa kukatakan bahwa kamu sedang menuai hasil dari perbuatanmu sendiri. Aku akan menghabisimu. Biar ku beritahu ya. Heng sangat mencintaiku. Dia pasti akan mencari cara untuk menikahiku. Kamu ingin menghancurkanku? Mimpi saja. Apa kamu benar-benar berpikir Zhao Heng benar-benar mencintaimu? Apa dia memang setulus itu dan sangat setia kepadamu? Jangan harap bisa mengadu domba kami. Aku tidak akan pernah terpancing tipu muslihatmu. Terserah apa maumu. Usir tamu ini. Tidak usah berlebihan. Aku bisa pergi sendiri. Aheng pernah berkata, hanya mencintaiku seorang. Aku tidak akan pernah percaya dengan omong kosong Guru Woyun. Zhao Heng, dasar kamu laki-laki berhati busuk yang suka berpaling. Zhao Heng, dasar lelaki tak setia dan munafik. Siapa wanita ini? Lancang sekali. Beraninya kamu menyerang putri. Bagus sekali ya, Zhao Heng. Di satu sisi kamu berulang kali bilang mencintaiku, tapi di sisi lain justru berada di sini menggoda wanita lain. Yuyao, kamu pulanglah dulu. Nanti aku jelaskan semuanya padamu, ya? Sekarang kamu baru tahu rasa malu? Dasar munafik. Padahal aku sudah tulus memberikan segalanya padamu. Tapi begini caramu membalas perasaanku. Jadi kamu yang namanya nona muda kedua gue yang pernah dihina itu ya? Lihatlah tingkah lakumu yang seperti wanita kasar. Pria manapun tidak akan sudi memilikimu. Siapa yang kamu sebut wanita kasar? Memangnya bukan? Wakil Menteri Zhao,
saat ini sama sekali tidak memiliki ikatan pertunangan denganmu, tapi kamu masih saja mengejarnya secara agresif. Sungguh hal yang sangat menjijikkan. Wanita ini, kamu benar-benar... Putri, tangan Anda. Cepat panggil tabib kerajaan. Berani-beraninya mencelakai aku, sang putri. Pengawal, lapor pada Adipati Dingguo, kurung wanita ini, sampai aku melaporkannya kepada Kaisar. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Aheng, kamu harus menolongku. Putri, mari kita masuk dulu dan mengobati lukamu. Aku tidak apa-apa. Wakil Menteri Zhao, untung saja kamu dan Gu Yuyao ini sudah membatalkan pertunangan. Jika tidak, pria budiman sepertimu menikahi wanita kejam seperti itu, apa yang akan terjadi nanti? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Asal kamu tahu, aku selalu mengagumimu. Jika kamu bersedia, aku bisa memohon restu kepada Baginda Raja agar beliau menikahkan kita berdua. Putri, apa yang kamu katakan itu benar? Ya. Bagus sekali. Pangeran, Jingluo. Sandiwara ini benar-benar bagus. sandiwara? Mungkinkah Putri adalah orang yang Anda atur? Hubungan aku dengannya memang dekat sejak kecil. Dialah orang yang aku atur untuk memancing Zhao Heng masuk ke dalam jebakan. Gu Yuyao telah menyinggung Putri, dan kini dikurung. Kediaman Adipati sudah tidak bisa lagi menjadi sandaranku. Jangan sampai Gu Yuyao mengungkap bahwa akulah orang yang telah menghabisi seluruh klan keluarga Xie. Gu Yuyao, salahkan dirimu sendiri. Karena kamu tahu terlalu banyak dan sudah menghalangi jalanku. Gu Yuyao memiliki kepribadian yang angkuh, berulang kali memancing keributan, sungguh aib besar bagi keluarga Gu. Mulai hari ini, selamanya kamu tidak boleh melangkah keluar dari paviliun ini barang, selangkah pun. Bagaimana ini bisa terjadi, Yuyao? Aku tahu kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Kamu tidak akan membiarkan aku menderita. Ayo pergi, bawa aku pergi. Aheng, kamu bilang kita akan segera menikah. Yuyao, tenanglah. Apapun yang kujanjikan padamu, pasti akan kutepati. Namun, kamu harus memulihkan kesehatanmu terlebih dahulu, bukan? Kemarilah. Ini arak obat yang kuminta dari tabib istana. Kamu harus meminumnya. Sembuhkan lukamu. Besok aku akan membawamu pergi jauh. Bagaimana? Baiklah. Tunggu dulu. Adipati Dingguo telah memerintahkan isolasi. Orang luar dilarang berkunjung. Zhao Heng, karena kamu sudah membatalkan pertunangan, kamu tidak memiliki hak untuk datang ke sini. Guru Oyun, tutup mulutmu. Semua penderitaanku ini gara-gara kamu. Zhao Heng, apakah kamu berani meremehkan aturan keluarga kediaman Gu? Tidakkah kamu takut Adipati Dingguo akan membuat perhitungan denganmu? Yawer, bersabarlah sejenak. Ingatlah janji kita. Pastikan kamu meminum arak ini. Setelah keadaanmu membaik besok, aku akan datang menjemputmu. Zhao Heng. Guru Oyun. Kamu sengaja datang ke sini untuk menertawakanku, kan? Jika bukan karena aku, tubuhmu pasti sudah hancur terkena racun. Racun? Apa maksudmu? Dia terus bilang dia mencintaimu, ingin menikahimu, dan membawa Zhao Heng pergi bersamamu, tapi dia ingin menggunakan anggur beracun ini untuk menghabisimu. Tidak mungkin. Guru Oyun, itu semua karenamu, dasar wanita kejam. Ini semua adalah rencanamu. Bagaimana mungkin Zhao Heng memberiku racun? Gu Yuyao, setelah sampai pada tahap ini, apakah kamu masih belum sadar? Kamu pikir Zhao Heng memiliki sedikit saja ketulusan untukmu? Kamu hanyalah sebuah bidak di tangannya. Tutup mulutmu. Aku dan Zhao Heng saling mencintai. Dia berjanji akan menikahiku. Dia sudah berjanji akan menikahiku. Gu Yuyao, kamu masih keras kepala, sungguh tidak tertolong lagi. Ini adalah surat pernikahan Zhao Heng dan Putri Jingluo yang diajukan kepada Yang Mulia. Orang yang akan dinikahi Zhao Heng adalah Jingluo, putri dari Pangeran Zenan, bukan kamu, seorang pecundang yang tak berharga dan sedang dihukum kurung. Apakah yang kamu katakan itu benar? Aku bersumpah. Aku Zhao Heng, hanya mencintaimu sepanjang hidupku. Hentikan berhenti bicara. Gu Yuyao, Aheng yang katanya sangat mencintaimu itu, sebenarnya tidak pernah mencintaimu. Dia mendekatimu hanya untuk memanfaatkan kekuasaan kediaman Adipati, demi kelancaran jalan menuju kekuasaannya. Sama seperti dulu saat dia menjadi menantu di keluarga kediaman jenderal milikku. Kak, kamu benar-benar Xie. Benar? Akulah Xie Rongjin yang kamu dan Zhao Heng hianati hingga seluruh keluargaku binasa, dan membuatku kehilangan nyawa.
Xie Rongjin, ternyata kamu benar-benar belum tiada. Kini Gu Yuyao sudah tidak memiliki nilai manfaat lagi. Aku harus mencari orang lain, bekerja sama denganku, untuk menghadapi wanita tak tahu malu ini. Gu Yuyao, pernahkah kamu berpikir bahwa penderitaan yang kamu berikan padaku dan juga keluargaku, segala rasa sakit itu, akan aku kembalikan padamu berkali-kali lipat? Karena kamu ingin balas dendam, mengapa kamu malah menyelamatkanku? Aku ingin membiarkanmu tetap hidup, agar kamu bisa merasakan sendiri rasa sakit saat orang yang paling kamu cintai, menghabisi seluruh keluargamu, dan juga membuat perhitungan kejam denganmu. Sekarang dunia luar tahu bahwa kamu sedang dikurung. Ayahmu juga jatuh sakit karenamu. Terlebih lagi apa yang dilakukan Zhao Heng adalah kejahatan pengkhianatan yang besar. Apakah kamu tega membiarkan keluargamu terjerumus ke dalam bahaya hanya karena kesalahanmu? Aku salah, aku benar-benar bersalah. Aku yang hampir saja mencelakai ayahku sendiri. Kesempatan untuk menebus kesalahanmu ada tepat di depan mata. Cukup katakan rahasia milik Zhao Heng, maka aku akan menjamin keselamatanmu. Pasukan milik Zhao Heng bersembunyi di dalam gunung di pinggir kota. Setelah semuanya selesai, aku akan meminta ayahku untuk mengembalikan kebebasanmu. Hidupku ini pada akhirnya hanyalah sebuah kesia-siaan. Aku salah, aku sudah sangat keliru. Hanya demi seseorang yang tidak mencintaiku, aku malah membiarkan tanganku berlumuran luka dan dosa, mencelakai begitu banyak orang. Sungguh sebuah lelucon besar. Zhao Heng, meski aku harus tiada sekalipun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kebencianku kepadamu tidak akan pernah berakhir. Ada apa? Nona, Gu Yuyao dia. Sudah tiada. Bagaimana mungkin? Berdasarkan penuturan para penjaga, tak lama setelah Anda pergi, Gu Yuyao telah mengakhiri hidupnya. Gu Yuyao itu. Akhirnya, sampai pada tahap ini juga, dulu aku hanya berpikir tentang membalas dendam. Tapi kini setelah benar-benar mendengar kabar duka itu, rasanya tidak selega yang kubayangkan. Nyonya baru saja kembali dari Gunung Qingyun setelah mendengar kabar kematian Nona muda kedua. Saat ini beliau berada di ruang depan dan bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Ayo pergi. Ru Oyun, penjahat yang menyebabkan kepergian ibumu, akhirnya kutemui juga. Tinggal di istana budak selama 10 tahun, apakah kau sudah melupakan sopan santun? Kenapa tidak memberi hormat saat bertemu nyonya kediaman Adipati? Bicara. Apakah kamu yang menyebabkan Yao Er tiada? Ibu adik sedang dihukum di dalam kediaman. Dia sangat tertekan hingga mengakhiri hidupnya. Apa hubungannya denganku? Jangan mencoba berkelit. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Yao Er berakhir seperti ini? Kamu telah menghabisi putriku yang sangat aku sayangi. Aku ingin kamu membayar nyawanya. Ibu, Anda tidak bisa hanya berdasar praduga, langsung menyatakan saya bersalah. Masih berani berpura-pura tidak berdosa di hadapanku? Cuy, jangan pikir aku tidak tahu muslihatmu itu. Kamu benar-benar wanita kejam. Hari ini aku akan memintamu menemaninya di sana. Pengawal, bawa dia pergi dari hadapanku. Cukup, jangan bertengkar lagi. Tuan, Anda harus memberikan keadilan bagi Yao Er. Istriku. Mohon jangan bertindak tidak masuk akal. Tanpa bukti, bagaimana bisa kamu menuduh orang sembarangan? Wanita tak tahu malu ini telah mencelakainya. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Cukup. Ayah, ibu sengaja mencari-cari kesalahan saya. Ia akan mengatakan apa saja. Saya di keluarga Gu ini selalu menjaga sikap dan tak pernah melewati batas. Adik mengakhiri hidupnya, itu adalah tragedi yang tak disangka siapapun. Tetapi ibu terus memaksa untuk melimpahkan kesalahan ini kepadaku. Apakah seperti ini sikap nyonya besar kediaman Adipati? Kamu. Bahkan jika memang begitu, Anda tidak layak mendengarku memanggil Anda ibu? Guru Oyun. Tunggu saja pembalasanku. Guru Oyun, dasar kamu wanita jahat. Aku pastikan kamu akan menderita seumur hidupmu. Nyonya Lin, tolong jangan sampai jatuh sakit karena marah. Zhao Heng, masih berani kamu datang menemuiku? Jika bukan karena kamu memanfaatkan Yao Er, dia tidak akan menjadi seperti itu. Nyonya Lin, aku tahu aku telah bersalah kepada Yao Er. Namun kepergiannya saat ini, semua adalah perbuatan Xie Rongjin. Xie Rongjin, dia belum tiada? Xie Rongjin adalah Guru Oyun, dialah yang telah melenyapkan Yao Er, dan target selanjutnya adalah kita berdua. Sudah kuduga itu perbuatan wanita rendah itu. Aku akan membuatnya menerima hukuman berat, dan membalas perbuatannya.
Sekarang nasib kita saling terikat. Hanya dengan kerjasama kita bisa membalaskan dendam Yaoer. Apa kamu punya cara? Tuan, gawat. Nyonya sedang tidak sadar seperti kesurupan. Apa? Ibu, Yaoer sangat takut. Sangat takut. Trik apa lagi yang sedang dia mainkan? Itu kamu? Kamu yang telah membuatku tiada? Kamu adalah penjahatnya. Aku akan menghabisimu. Tuan Adipati, kediaman ini dipenuhi oleh hawa jahat, sepertinya ada benda terkutuk yang membawa sial. Selama Anda berpura-pura mengalami gangguan mental secara mendadak, lalu menyuap ahli sihir, untuk berbohong bahwa ada roh jahat di dalam kediaman ini, dan meminta diadakan ritual pembersihan, lalu tuduhlah Royun sebagai pembawa sial. Begitu semua orang percaya dia adalah pembawa sial, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkannya, dan membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Rongjin, hari ini adalah hari terakhirmu. Tuan Adipati, jika hawa jahat di dalam rumah ini tidak segera dibersihkan, maka malapetaka besar akan segera datang, dan sumber dari segala kekuatan jahat ini adalah dia. Memang, dia orangnya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kenapa tidak sama seperti yang sudah disepakati? Lin Wanqing, apa kamu masih ingat padaku? Itu suara Zikin. Qingshan, aku sungguh kecewa padamu. Tahukah kamu bagaimana aku sampai tiada? Wanita kejam inilah, demi nafsu pribadinya membuatku tiada. Berhentilah bersikap seolah melihat hantu. Dulu demi menjadi nyonya besar di kediaman Adipati, kamu dengan sewenang-wenang memfitnah, mendorongku ke dalam air, hingga merenggut nyawaku. Aku sudah menganggapmu sebagai saudari terbaikku, tapi kamu bukan saja menghabisiku, malah menjebak putriku juga, membiarkan dia pergi dari rumah sejak kecil, menjadi pelayan rendah, dan menderita selama 10 tahun. Jangan coba memfitnah aku. Apa kamu pikir semua yang telah kamu lakukan terlaksana tanpa celah sedikit pun? Apa hati nuranimu tidak merasa sakit? Katakan padaku, aku sudah sangat baik padamu. Kenapa? Mengapa kamu sangat ingin menghabisiku? Bukan aku. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Bukan aku. Bukan aku. Aku tidak. Kamu harus mengatakannya padaku hari ini. Sebenarnya kenapa kamu ingin mencelakaiku? Kalau memang aku, lalu kenapa? Kalian menghalangi jalanku dan putriku, jadi kalian memang pantas tiada. Semua harus lenyap, semua harus lenyap. Semua harus lenyap. Hahaha. Satupun jangan harap ada yang selamat. Takkan ada satupun yang kubiarkan selamat. Hahaha. Semua harus tiada, semua harus tiada. Mulai sekarang, kediaman ini tidak lagi memiliki nyonya besar. Lin Wanqing, kamu orang gila. Hahaha. Semua harus tiada. Terima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih pada saya. Inilah yang seharusnya saya lakukan. Dan ini jugalah balasan yang pantas untuknya. Semua harus tiada. Ahahaha. Ahahaha. Orang-orang dari keluarga kediaman Adipati itu hanyalah sekumpulan sampah, bahkan menghadapi seorang Rongjin saja tidak becus. Sekarang Chu Junyan telah menemukan tempat persembunyian pasukanku, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus segera menjalin aliansi dengan Pangeran Zenan, mengambil langkah pertama, dan menang dengan serangan tak terduga. Tuan Zhao, mengapa kamu mencariku hari ini? Apa ada sesuatu? Putri, aku tidak akan bertele-tele lagi denganmu. Aku adalah putra sulung kaisar yang dibuang oleh mendiang kaisar. Selama bertahun-tahun aku telah menahan diri dan bersiap, semua itu demi bisa mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Sekarang, aku telah memutuskan untuk melakukan pemberontakan saat upacara persembahan nanti. Apakah kamu bersedia memberikanku bantuan? Apa yang kamu lakukan ini adalah tindakan pengkhianatan besar. Mengapa kamu mengatakannya padaku? Apa kamu tidak takut aku akan melaporkanmu sekarang juga? Putri, kamu tidak akan melakukannya. Kita berdua tahu betul bahwa kepulangan kediaman Raja Zenan ke istana saat ini justru karena sedang dicurigai oleh Kaisar. Situasi kalian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jika kamu membantuku, saat hari keberhasilanku tiba, kediaman Raja Zenan pasti bisa kembali ke puncak kejayaannya. Kamu pun akan menjadi seorang permaisuri yang kedudukannya di atas ribuan orang. Baik, aku setuju.
Hanya saja seberapa besar peluangmu, risikonya sangat besar, sedikit kesalahan saja kita akan hancur selamanya. Putri, tenang saja. Aku sudah merencanakan ini bertahun-tahun, dan aku telah menghubungi berbagai kekuatan di semua sisi. Besok adalah pesta pernikahan Guru Woyun dan Chu Junyan dilaksanakan, sesuai aturan. Karena Kaisar yang menjodohkan, maka pesta pernikahan akan digelar dalam istana. Saat itu suasana akan ramai dan kacau. Jika kita bekerja sama dari dalam dan luar, kita pasti akan berhasil. Jika demikian, aku akan mempercayaimu kali ini. Tenang saja, Putri Jingluo. Semua ini menyangkut kelangsungan hidup dan mati kita. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Waktunya sudah tiba. Silakan pengantin pria dan pengantin wanita masuk, mainkan musiknya, mainkan musiknya. Rongjin, Baginda Kaisar telah menjodohkan kita. Chu Junyan hebat dalam urusan militer dan sastra, dan Guru Woyun, sosok yang patuh dan bijaksana. Kalian berdua adalah pasangan yang serasi, besok akan dilangsungkan pernikahannya. Mengapa pernikahanmu denganku, apa ada yang tidak benar? Pangeran, bisa menikah denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Hanya saja, aku masih memiliki satu urusan yang belum selesai. Pasukan pribadi Zhao Heng bersembunyi di dalam hutan lebat di pinggir kota. Mengapa hanya ada putri dari Adipati Dingguo? Di mana Pangeran 9? Jangan-jangan Pangeran 9 membatalkan pernikahannya? Di mana Chu Junyan? Mengapa dia tidak kelihatan? Menjawab Baginda, Pangeran 9 ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Sepertinya dia terhambat di perjalanan. Urusan mendesak? Urusan apa yang begitu mendesak untuk diselesaikan? Terlebih lagi di hari seperti ini? Baginda? Baginda? Baginda, hari ini adalah hari bahagia bagi Pangeran 9. Di sela pesta pernikahan ini, bagaimana jika izinkan saya membawakan hadiah pernikahan yang telah saya siapkan? Untuk dipersembahkan di sini. Hadiah pernikahan? Sarjana Zhao sungguh penuh perhatian. Cepat suruh orang membawanya kemari. Baik. Hanya dengan meniup peluit ini, seluruh pasukan akan mulai bergerak sesuai dengan rencana yang telah aku susun. Dunia ini akan segera berganti penguasa. Apa yang kamu lakukan? Sarjana Zhao, kamu ingin menggunakan peluit bambu ini untuk memberi perintah kepada pasukan pemberontak milikmu yang berada di dalam hutan untuk segera bergerak, bukankah begitu? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu ini benar-benar tidak tahu diri. Beraninya kamu menuduhku sembarangan. Pasukan pemberontak? Sarjana Zhao? Putri dari Adipati Dingguo? Apa maksud perkataanmu ini? Saya merasa sangat beruntung. Karena telah menerima anugerah dari Yang Mulia, beraninya saya memiliki niat untuk memberontak. Semua ini salah dia. Dia yang ingin menjebak saya dan menuduh saya tidak setia. Zhao Heng, kamu benar-benar menjijikan. Yang Mulia, Zhao Heng menyembunyikan pasukan pengkhianat di dalam hutan luar kota yang jumlahnya lebih dari 3.000 orang. Semalam, Pangeran 9 telah memimpin pasukan untuk mengepung mereka. Saat ini dia seharusnya sudah pulang dengan membawa kemenangan. Begitu dia kembali setelah menang, aku ingin lihat bagaimana penjahat sepertimu akan mencari alasan lagi. Ini. Tidak perlu menunggu lagi. Kekasih tercintamu itu tidak akan pernah kembali. Ini adalah lencana kekaisaran yang aku berikan secara khusus kepada adik kaisar. Melihat lencana ini sama saja dengan menghadap kaisar secara langsung. Di seluruh istana, hanya ada satu lencana ini. Pangeran 9 yang tersohor itu dan pasukan pengawal kekaisaran yang dipimpinnya, semuanya sudah tiada di bawah injakan kaki kuda pasukan kavaleri kediaman Raja Zenanku.
Tuan Zhao, dalam setengah jam lagi, setelah orang kepercayaanku berhasil menjebol gerbang kota ini, seluruh negeri ini akan menjadi milik Anda sepenuhnya. Hahaha. Aku sudah bersabar selama bertahun-tahun. Akhirnya saat yang kutunggu-tunggu tiba juga. Hadirin sekalian, aku adalah putra tertua mendiang kaisar yang terhormat. Takhta ini seharusnya menjadi milikku. Aku harus dikagumi semua orang, bukan justru setiap hari harus hidup di bawah belas kasihan orang lain. Anda bukan? Aku bukan apa? Siapa yang tidak akan mengagumi sosok pria yang begitu santun seperti Sarjana Zhao ini? Kelak, dia pasti akan menjadi penguasa bijaksana yang membawa perubahan dan seorang raja budiman yang mampu menenangkan negara. Itu sudah pasti. Putri Jingluo, kamu akan menjadi permaisuri bagi seluruh negeri ini. Cukup. Apa kalian benar-benar menganggap aku tidak ada? Tangkap kedua, pemberontak ini sekarang juga. Hormat kami kepada Yang Mulia Kaisar. Mundur. Jangan buang-buang tenagamu. Masa jabatanmu di takhta ini sudah berakhir. Jika sekarang kamu berlutut dan memohon padaku, mungkin jika aku senang, aku akan memberimu kematian yang layak. Tuan Zhao, kamu akan segera menjadi penguasa negeri ini. Apakah masih ada kroni lain di istana ini? Aku adalah putra sulung mendiang kaisar. Bagaimana mungkin aku bergaul dengan orang-orang tidak berguna itu? Namun, jika ada orang yang ingin menunjukkan kesetiaannya padaku, maka aku akan memberinya gelar kehormatan. Menurutmu bagaimana tawarannya? Ayo kita perhatikan dulu. Ternyata kau memang pembawa sial? Seharusnya aku tidak percaya, kau punya nasib beruntung. Pangeran, pelayan tua ini, Gu Qingshan, bersedia mengikuti pangeran sampai mati, aku tidak akan pernah berkhianat. Jika Anda tidak keberatan, pelayan tua ini juga bersedia menyerahkan putriku, Ruoyun, kepada pangeran. Lakukan apa saja sesuka Anda padanya. Kau... Bagus sekali. Ternyata Adipati Dingguo memang bijaksana. Aku angkat kau menjadi Perdana Menteri di Great Yuan. Terima kasih, pangeran. Sedangkan kau, siapapun dirimu itu tidak penting, karena pada akhirnya kau akan menjadi wanitaku. Kedepannya, jadilah pelayan rendahan di istanaku, dan layani aku dengan baik. Kau mencari masalah? Lindungi Kaisar. Rongjin, aku terlambat kembali. Aku sungguh sangat ketakutan. Jangan takut, ada aku yang melindungimu. Semua hal yang kau tugaskan telah aku laksanakan dengan baik. Bagaimana menurutmu? Aktingku lumayan bagus kan? Cuma kamu yang paling pintar. Sampai-sampai merahasiakan segalanya dariku. Kalian semua ternyata hanyalah sekelompok sampah. Pengawal, bawa pengkhianat Zhao Heng ini, seret ke penjara bawah tanah, dan tunggu hukuman selanjutnya. Akulah putra sulung mendiang kaisar. Seharusnya aku yang menjadi Kaisar Agung Yuan. Kalian semua telah mengkhianati kaisar. Lepaskan aku. Pengawal, tangkap Adipati Dingguo, sekarang juga. Bagaimanapun Gu Qingshan adalah ayah kandungmu sendiri. Mengenai bagaimana menghukumnya, aku serahkan padamu untuk memutuskannya. Mohon ampun, Yang Mulia. Saya adalah putri sah dari kediaman jenderal, istri pertama Zhao Heng, yaitu Xie Rongjin. Hanya karena si penjahat licik Zhao Heng itu telah menghancurkan kediaman jenderal saya, membuat saya terpaksa menyembunyikan identitas saya dan membohongi Anda, Yang Mulia. Padahal keluarga kami adalah pahlawan yang setia, generasi demi generasi telah melayani Yang Mulia, serta mengabdikan diri sepenuhnya demi rakyat. Hanya karena ambisi serakah dari Zhao Heng, seluruh keluarga saya dihabisi, bahkan anak kecil pun tidak lepaskan. Cepat lari. Ayah, saya memohon agar Yang Mulia menegakkan keadilan bagi kediaman jenderal demi membersihkan nama baik keluarga saya.
Sampaikan titahku, perintahkan Kuldali untuk menyelidiki kasus kediaman jenderal secara menyeluruh. Siapapun yang terlibat, habisi tanpa ampun. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan bangun. Kamu benar-benar bukan Yun Er? Lalu anak perempuan saya, Ruo Yun, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Gu Qingshan, berhentilah bersikap munafik di sini. Sebelum dia tiada, Ruo Yun memberitahuku bahwa dia membenci kalian semua di keluarga Gu, dan berharap seluruh keluarga kalian mendapatkan pembalasan yang mengerikan. Pengawal, jebloskan Adipati Dingguo ke dalam penjara bawah tanah sambil menunggu keputusan hukum. Waktunya sudah tiba. Mainkan musiknya. Musik. Mainkan. Sudah mengalami begitu banyak penderitaan, mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Junyan, aku selalu tidak ingin memberitahumu identitas asliku karena aku takut jika balas dendamku akan membebanimu hingga membuatmu terperosok ke dalam bahaya. Kamu berpikir terlalu jauh. Aku hanya ingin menghabiskan masa depan bersamamu, tidak akan pernah meninggalkanmu, dan selalu bersama dalam suka maupun duka. Bersama dalam suka maupun duka, dan tidak akan pernah saling meninggalkan.